aku bilang gitu. Karena aku juga lagi urus cerai aku, jadi aku serius sama kamu, tapi aku lihat kamu mungkin gak serius sama aku. Tapi dia selalu bilang dia serius, tapi aku bilang Iya Kak Pinkan, mungkin boleh diceritain nih kegiatannya sekarang lagi sibuk apa sih Kak? halo teman-teman, aku lagi di Kota Manado, lagi mau show buat nanti malam. Eh, Keadaan aku masih shock, masih sebenarnya aku masih belum berani ketemu orang. Terus dua berapa tiga 4 kilo aku turun berat badan dalam 2 hari. Terus aku gak bisa tidur, gak bisa makan, dalam keadaan sedih dan menyesali perbuatan aku yang halu. Dan tapi aku terpaksa keluar, berani ketemu orang karena mau nyanyi di Manado. Ya, saya sekali lagi nanti malam saya akan nyanyi pesta rakyat di Manado. Ini lagi di kamar hotel. Saya mau minta maaf sekali lagi buat Mbak Maya yang gak pernah nyuruh saya gugurin, yang gak pernah nyuruh saya kawin sama siapa aja. Raffi Ahmad yang selalu baik sama saya, Ruben Onsu, Barbie Kumalasari selalu baik, Nikita Mirzani baik, Lesti Bilar itu wanita cantik yang bertalenta, Bilar itu juga pria yang bertalenta, artis yang baik, Ahmad Dhani juga baik, tidak pernah jahat sama saya. Mulan juga baik dan tidak ada yang mengambil suaminya Maya. Semuanya itu memang kehendak Allah dan saya mohon maaf atas kehilafan saya. Semata-mata saya hanya mau cari uang buat anak-anak saya gitu. Tapi Kak mungkin awalnya gimana sih sampai kok Kak Pinkan menyentil Bunda Maya gitu? Memang sih ada perkataan yang mungkin kurang tepat di vlognya Bunda, namun mungkin hanya miskomunikasi sehingga saya kesel ya mungkin. Namun saya menganggap itu kesalahan saya aja, bukan kesalahan Maya. Maya udah baik melahirkan saya di dunia musik. Saya yang gak baik saya aja gitu. Terus muncul dekat dengan Rizky Bilar dulu, itu gimana Kak? Apa karena kemarin sempat viral Rizky Bilar? Si Bilar memang teman dekat dari dahulu, bukan pacar ya, tapi teman yang dekat aja, teman yang baik. Dan tidak mungkin saya menyuruh Lesti dan bercerai. Saya hanya mau cari uang buat anak-anak supaya viral. Saya mohon maaf juga, tidak ada niat kesombongan saya bilang Raffi juga macem-macem, karena saya cuma ingin viral aja dan saya ingin cari uang, terlalu bersemangat untuk cari uang buat anak-anak, itu aja. Tapi mungkin kalau deket dengan Bilar sebagai teman itu mungkin kapan sih Kak? Sejak kapan deketnya? Terus ada bukti foto-fotonya juga gak sih? Kalau sama Kak Bilar kan dulu bisa dilihat dari tayangan TV yang depannya I itu kan kita memang satu acara bersama Bilar, bersama Raffi juga. Jadi kita sama Mae, sama Melly Guslow. Jadi kita memang baik, sangat baik. Jadi tidak mungkin saya cuma bercanda dan cuma ingin cari uang, mungkin terlalu semangat buat, karena kan saya harus hidupin 5 anak
yang saya harus hidupin. Jadi saya harus bikin, saya ceritanya cuma mau terlalu bersemangat dan tiba-tiba mungkin ada setan lewat yang suruh saya jadi nyenggol orang-orang, tapi saya tidak bermaksud apa-apa gitu. Jadi semuanya tuh emang kapingkan buat untuk viral gitu ya kak? Iya, emang aku buat untuk viral, untuk cari uang buat menghidupi anak-anak aku yang ada 5 itu gitu. Tapi kak setelah rame berita ini mungkin ada nggak sih salah satu dari public figure yang ngehubungin kakak gitu dan mengancam untuk melaporkan sampai akhirnya kapingkan sekarang minta maaf seperti ini? Nggak ada sih mbak, cuma fansnya fansnya Lesti yang ustadz-ustadz itu berkumpul. Saya takut, saya nggak mau ada apa-apa sama saya cuma sumpah demi Allah, saya cuma mau cari uang aja buat menghidupi anak-anak saya yang ada banyak, ada 5, tanpa suami saya kan lagi di PHK. Jadi sih nggak ada maksud untuk yang jelek-jelek siapapun tuh, nggak ada yang jelek, saya yang jelek, nggak ada yang jelek, saya mohon maaf. saya saya nggak mau ada apa-apa sama saya karena kasihan anak saya ada 5. Saya harus cari uang buat anak-anak saya, bukannya bukannya membahayakan diri aku. Adalah ibu yang sangat tidak bertanggung jawab sama anaknya, dan mohon doanya buat seluruh rakyat Indonesia. Mama ya nggak pernah suruh saya gugurin, dan Mama ya nggak pernah suruh saya macem-macem. Saya mohon maaf. Saya cuma ingin membesarkan anak-anak saya aja. Saya nggak mau ada apa-apa sama saya karena anak saya masih kecil. Saya harus cari uang buat mereka. Saya juga dulu tukang pisang goreng. Saya juga tukang cobek. Saya cuma ingin ikut-ikutan viral aja biar banyak kerjaannya. Waduh, saya nggak bisa jadi artis viral. Saya nggak maksud seperti itu. Tapi kapingkan mungkin ada tekanan atau dari pihak fans-fans Lesti itu seperti apa sih, ancaman mungkin? Mungkin dari fansnya Lesti, dan mungkin saya takut ngelihat Instagramnya Maya bilang masih memantau, terus tanda-tanda seru. Saya nggak bisa tidur, pingsan kemarin juga berapa kali. Saya mesti cari uang buat anak-anak saya. Nggak ada yang artisnya, nggak ada yang mengancam, nggak ada. Cuma di antara semua yang saya DM hanya Ruben dan Bilar yang membalas. Jadi saya hanya bisa lewat media untuk mengklarifikasi kalau Lesti itu baik, Maya itu baik. Saya hanya mengada-ngada berita. Saya hanya pengen viral aja, mohon maaf. Gak ada yang jahat, semuanya baik, Maya baik. Bilar sama Koruben mungkin balas apa sih kak di DM-nya? Bilar cuma bilang, iya kak, saya maafin gitu. Kalau Lesti nggak balas, kalau Kak Ruben bilang, kamu anak baik, katanya. Iya, kamu anak baik. Udah itu aja, yang lainnya nggak balas saya. Udah. Tapi kapingkan mungkin untuk artis yang inisial G sendiri yang kapingkan klaim itu mungkin siapa sih artis G itu kak yang dimaksud? Aku nggak bisa ngomong itu siapa.
Tapi maksudnya aku simpanannya dia, tapi aku memakai kata simpanan itu supaya viral. Aku buat videonya, tapi ya nggak ada maksud untuk saya trauma menyelesaikan diri saya sendiri bahwa saya akan kembali ke tingkat yang baik-baik saja, tingkat yang lugu, tingkat yang nggak lebay. Ya saya, tapi memang benar artis tersebut memang naksir sama saya dan ingin menikah sama saya, memang betul, tapi saya nggak bisa bilang itu siapa, dan saya nggak ada hubungan apa-apa sebelum surat cerai saya selesai. Jadi saya nggak ada kesalahan apa-apa sama pernikahan, apa perselingkuhan, nggak ada. Hanya saya bikin viral semata-mata cuma biar bisa nyekolahin anak saya, biar saya bisa banyak uangnya. Mungkin saya terlalu bersemangat untuk membesarkan anak-anak saya dan bertanggung jawab sebagai ibu buat anak-anak saya, nggak lebih dari itu. Saya nggak mau ngomong itu siapa namanya karena saya kan perempuan, dan saya nggak mau menyebut nama artis. Biarlah artisnya sendiri, kalau memang dia mengerti apa, kalau memang dia mau naik ke media, silakan, tapi saya tidak memaksa. Tapi masih komunikasi berhubungan baik dengan artis inisial G ini, Kak? Udah nggak baik sekarang. Mungkin dia lihat saya benernya kok seperti mengakui dia itu G gitu. Tapi sejak saya viral yang jelek-jelekin nama artis lain, mungkin dia takut sama aku, atau dia mungkin sebelumnya sih aku sempat bilang sama dia, sempat aku agak singgung gitu bahwa kamu kalau naksir sama aku harus serius, jangan settingan. Kasihan aku ini udah sering jadi janda, jadi kalau emang serius jangan permainkan aku bilang gitu. Karena aku juga lagi urus cerai aku, jadi aku serius sama kamu, tapi aku lihat kamu mungkin gak serius sama aku. Tapi dia selalu bilang dia serius, tapi aku bilang tapi perbuatanmu seperti tidak serius gitu. Jadi aku bilang aku mundur aja, aku tahu diri, siapalah aku nggak mau cuma disettingin doang, aku mau diseriusin. Kalau emang kamu mau sayang sama anak-anak aku, kamu jangan buat aku settingan. Aku pengen disayang, bukan cuma dimainin aja gitu. Tapi dia nggak pernah mainin aku, dia baik, cuma dia teman aku aja, kita nggak ada hubungan apa-apa, karena memang kita menunggu surat cerai aku jadi itu. Tapi Kak, tuduhan netizen ke Kak Pinkan gitu mencari sensasi biar eksis lagi, itu gimana? Mungkin Kak Pinkan juga menanggapi hujatannya. Ya itu memang benar ada. Aku memang udah, aku ingin kenal bang. Aku lihat ada orang-orang yang bikin viral di TV, aku cuma pengen ikut-ikutan. Aku pikir katanya keren gitu kalau bisa beda dari yang lain, tapi aku nggak sadar kalau perbuatan itu tuh perbuatan yang negatif, yang tuh kebohongan publik, yang mencari sensasi, yang menjatuhkan lagi. Sumpah demi Allah, aku tuh cuma hilaf aja ketika aku pengen cari nafkah buat anak-anak aku. Tiba-tiba mungkin keterusan dengan setan lewat suruh aku sebut nama orang lain. Tapi sebenarnya ketika aku ngomong Mr. G itu,
sebenarnya cukup di situ aja sensasinya, jangan diterusin ke arah yang menyenggol artis lain gitu. Sedangkan kalau Mr. G ini memang orangnya uh, udah udah apa udah udah CS gitu sama aku, memang dia nggak ada keberatan tentang berita tersebut, jadi aku berani kasih tahu orang toh memang aku sama dia memang tidak jadian, dia hanya disimpan. Aku memakai kata simpanan itu biar viral dan mengangkat aku supaya aku banyak kerjaan, tetapi aku sama dia, maksud aku itu dia disimpan untuk nanti akan dinikahin gitu, tapi kan belum ada hubungan apa-apa sama dia gitu. Cuma memang dia ada transfer biaya itu memang betul adanya karena dia memang orangnya baik aja dan dia kan orang kaya, jadi aku juga orang kaya, tapi aku dia paksa untuk aku menerima, aku terima aja uangnya gitu. Tapi Kak, mungkin kalau flashback, dulu kan Kak Pinkan sempat vakum dan memutuskan hijrah ke Amerika. Mungkin hidup Kak Pinkan dulu di sana seperti apa sih Kak? Karena Mbak, Iya, dulu kan sempat vakum dari dunia entertain dan hijrah ke Amerika. Mungkin kalau diceritain dulu hidup Kak Pinkan di Amerika seperti apa sih Kak? ya aku itu sebenarnya aku tidak ada yang jelas. Suami juga bertapa, cuma memang ketika waktu aku cari aku ada urusan, mungkin ada pihak yang Kak Pinkan, maaf suaranya seperti putus-putus, boleh diulangin Kak? di Amerika itu aku uh, sedih ya, karena ada bukan suamiku yang ambil uang, tapi ada pihak yang aku nggak bisa sebutin mengambil uang aku sebesar, bukan mengambil sih, memanfaatkan gitu, memanipulasi aku sebesar 3 miliar. Jadi aku menjual 5 mobil mewah dan 1 mewah, dan secara semua itu totalnya 3 miliar karena aku orangnya itu terlalu percaya sama orang, sehingga aku sesali aku terlalu baik sama orang. Jadi menjadi terus waktu itu juga pun ketika aku nikah sama suami aku, di situ kita punya banyak masalah, kita berbeda paham, gak cocok aja. Jadi aku sedih 2 kali karena aku nggak punya uang dan karena aku berbeda pikiran dengan suamiku. Jadi aku dalam keadaan tidak punya uang waktu di Amerika. Aku harus bekerja. Ya suamiku bantu, tapi egonya saya yang nggak mau dibantu gitu. Karena saya orangnya mandiri. Jadi saya lebih baik bekerja, ngamen di Amerika supaya aku bisa ada uang makan buat anak-anak gitu. Tapi kabar mengenai Kak Pinkan yang cerita sempat bingung siapa ayah kandung dari anaknya Kak Pinkan sendiri itu gimana Kak? Ya itu benar. Bahwa itu juga masukan dari teman-teman aku juga, jangan cerita jelek tentang dirimu, tapi aku itu cuma mau kasih tahu masyarakat uh, message di balik aku kasih tahu hidup aku dulu, bukan aku mau ajarin orang untuk seperti aku, tapi aku justru mau bilang bahwa aku aja bisa meninggalkan dunia berdosa aku. Aku justru pengen menghimbau teman-teman untuk jadilah seperti aku, orang yang dulunya hancur, dan waktu ketika aku jadi artis kaya raya itu tidak menjamin bahwa bisa bahagia, tapi ada satu yang aku cari, yaitu ya rohani ya. Jadi bisa membawa Pinkan ini hidupnya suci, bersih gitu seperti sekarang. Jadi
sosok yang aku tampilkan bahwa aku itu perempuan yang seperti nakal, sebenarnya itu aku cuma mengada-ngada supaya aku banyak berita, banyak pekerjaan, dan menjadi lucu seperti yang viral yang lainnya. Tetapi hasilnya bukan jadi lucu, tapi jadinya seperti ini. Jadi saya nggak mau lagi menjelekkan diri saya sendiri hanya untuk viral. Saya kapok, saya juga apalagi, saya nggak mau main-mainan setan lagi, negatif-negatif, karena setan itu akan lewat. Ketika kita main setan, setannya itu akan lewat banyak dan menjerumuskan saya ke arah berbahaya, dan saya nggak mau ada apa-apa dengan saya. Karena saya sayang banget sama anak saya, dan suami saya sekarang dalam keadaan PHK. Jadi saya harus membesarkan anak-anak saya, ada 5. Semata-mata itu cuma karena mau membesarkan anak saya, itu butuh biaya banyak. Jadi saya harus bekerja semata-mata karena saya sayang anak aja. Saya melakukan hal itu. Saya mohon maaf buat semua artis yang saya membuat kebohongan publik. Kak, mungkin respon suami sendiri dengan Kak Pinkan membuat kontroversi seperti ini gimana sih, Kak? Suami saya itu lagi nggak bisa dihubungin. Saya juga bingung kemana dia. Mungkin dia lagi banyak pikiran sehingga dia nggak mau diganggu. Jadi dia nggak bisa dihubungin dalam beberapa bulan ini, Mbak. Kak Pinkan, mengenai bingung dengan siapa ayahnya. Maaf Kak, mungkin pernah menjalin hubungan dengan 5 pria yang berbeda atau gimana sih Kak yang dimaksud? Ya itu memang benar. Kalau dulu itu memang itu dulu si cerita dulu. Itu saya punya pacar ada 5, tapi saya bukannya berhubungan dengan 5 dalam satu kamar gitu, bukan. Maksudnya itu beda hari gitu. Saya punya pacar 5 gitu. Jadi itu nggak bohong, dan juga saya memang punya 50 perusahaan, itu juga nggak bohong. Walaupun perusahaan saya masih merintis, masih belum banyak, tapi memang udah banyak usahanya. Cuma itu nggak ada yang bohong dari itu. Ya memang latar belakang saya itu karena kan saya dulu diceraikan, dan saya itu disuruh menggugurkan kandungan saya sama suami pertama saya. Saya depresi karena dalam keadaan hamil saya disakiti sama suami saya dulu, dimana hamil saya juga hamil di dalam nikah ya, karena dulu kita nikah siri. Jadi saya kecewa betul dengan yang namanya laki-laki, yang menyebabkan aku sedih banget, yang menyebabkan aku melimai berbarengan pacar-pacar tersebut gitu. Nah, ya saya cerita itu bukan mengajarkan yang tidak baik, justru sebenarnya saya mau bilang sama semua yang sedang terpuruk hari ini, orang-orang yang mungkin merasa dirinya diasingkan oleh masyarakat. Di situ baiknya, di situ message-nya sebenarnya yang saya mau sampaikan. Jangan khawatir bahwa ada teman, yaitu saya. Ada teman di mana saya itu disakiti oleh suami saya yang pertama, yang saya nggak pernah publish itu siapa dia. Jadi kalau saya bisa bangkit sampai hari ini, bisa jualan pisang goreng sampai saya jadi pengusaha, saya mau bilang bahwa kamu semua yang pernah terpuruk, itu kamu menjadi temannya saya, dan kamu menjadi, kalau saya bisa lewatin, kamu juga pasti bisa lewatin seperti saya. Maksudnya mau ke situ, Mbak, message-nya.
Kak Pinkan agak mundur sedikit, maaf Kak. Iya, tapi dengan kabar itu mungkin Kak Pinkan sempat ada niatan untuk tes DNA nggak sih Kak? Sudah Mbak, sudah tes DNA. Sudah tes DNA dan hasilnya ada, yaitu ya papanya yang sekarang gitu, sebuat anak saya. Ya tapi ya udah. Jadi intinya pemirsa, saya mau bilang bahwa saya ini banyak mengalami tekanan yang saya sebagai public figure gak bisa bilang. Tapi saya hanya seorang ibu yang lemah, yang gak ada, yang bukan siapa-siapa. Yang saya hanya sayang sama anak-anak saya. Yang saya mau mereka jadi bisa sekolah, bisa jadi orang yang sukses, jangan susah. Cuma itu aja niat saya. Saya mohon maaf besar-besarnya buat semuanya atas kehaluan saya. Mohon saya dimaafin supaya saya bisa mengurus anak-anak saya. Tapi kan mungkin reaksi dari anak seperti apa sih dengan ramainya berita ini Kak? Anak saya yang besar kasihan sama saya. Semua kita doa tadi malam. Kita doa malam. Kita sujud di kaki Tuhan. Kita mohon ampun. Anak saya yang besar, dewasa, dia sangat mengerti kalau mamanya itu wanita yang sampai tangan saya kayaknya rasanya udah mau putus. Dia mengerti kalau saya selalu cari uang untuk anak-anak. Dia sangat mengerti. Jadi dia peluk saya. Dia bilang, kami bisa menerima Mami. Mami niatnya baik. Mau cari uang buat anak-anak. Mau beliin anak saya HP. Mau kasih dia baju yang bagus. Jangan jadi anak tukang pisang goreng. Jadi anak orang kaya ya sayang. Jangan kita dihina sama orang. Kita harus bisa kuat. Mami cuma cari uang buat kita bisa tinggal di rumah yang layak. Bisa bayar cicilan mobil kita. Bisa bayar pegawai kita. Dan Mami gak ngerepotin siapa-siapa hidup. Karena saya juga seperti merasa dibuang sama siapa aja. Saya ini orangnya selalu tidak punya siapa-siapa. Dan saya selalu sendiri dalam hidup saya. Dan saya selalu sendiri cari uang. Saya tidak pernah peduli dengan badan saya yang belum makan. Badan saya yang tidak keurus, saya tidak pernah peduli. Saya hanya peduli menjadi ibu yang berusaha menjadi ibu yang tanggung jawab sama anak-anak saya. Sekolahin mereka. Kasih mereka sekolah yang benar. Itu aja. Mohon maaf. Ya Kak, mungkin hikmahnya apa sih dari semua kejadian ini yang Kak Pinkan dapatkan? Hikmahnya saya tetap akan kerja keras walau saya batuk karena tekanan ini. Walaupun saya pingsan berapa kali, gak turun berat badan, dan mental saya juga belum tenang sampai hari ini, belum berani ketemu orang. Tapi saya akan coba untuk terus cari uang buat anak-anak, karena saya akan bertanggung jawab. Saya gak peduli badan saya mau mati, yang penting anak saya sekolah. Dan hikmah
perlu dibuat-buat. Bekerja itu baik, tapi tidak baik menjelek-jelekan diri saya sendiri. Walaupun niat saya baik, ingin menginspirasi orang-orang yang seperti saya untuk bangkit dan tidak perlu suatu kejahatan. Kalau saya merasa menjadi orang yang paling miskin ketika saya menghina orang lain. Saya merasa orang yang paling bodoh, yang paling miskin di dunia. Kalau saya bisa jahatin artis lain, saya mohon maaf. Tolong maafin saya, Maya, Kalesti, Karafi, Barbie, Kumalas Hari, Kadi Kita, Syahrini, Kak Ruben, semuanya. Mohon maaf, saya gak ada maksud, saya cuma bercanda. Mohon maaf. Oke Kak Pinkan, makasih banyak ya Kak waktunya. Ya. Kak Pinkan, makasih Tapi banyak ya. Kak Pinkan. Kak, aku boleh minta waktu buat wawancara Michelle nggak ya? Jadi lebih ke sosok Kak Pinkan dan kedekatan sama Michelle. Mau wawancara video call sama Michelle maksudnya? Iya, sama Michelle. Aku udah WhatsApp sih semalam Kak. Cuman katanya Michelle Iya. lagi di luar kota. Iya, dia lagi di Bandung. Mungkin bisa WA Michelle langsung. Kalau dia mau bicara silakan. Tapi Saya nggak melarang. udah izin dari Kak Pinkan ya? Udah oke ya, boleh ya? Oh, aku sih terserah Michelle-nya aja. Iya.